2 bulan menjadi buron polisi atas kasus peredaran narkoba, seorang residivis narkoba ditangkap polisi di tempat persembunyiannya di tengah sawah di Koto Tangah, Padang, Sumatera Barat. Sejumlah petugas menyusuri area persawahan dan semak-semak untuk menuju tempat persembunyian pelaku. Pelaku kemudian berhasil diringkus polisi. Polisi menemukan 7 paket sabu yang dikubur pelaku di dalam tanah. Sabu ini hendak diedarkan ke sejumlah daerah. Selain seorang residivis, dia adalah juga laporan dari warga setempat sudah meresahkan. Dia sebagai perusuh juga di sana, di tempat dia tinggal, dan mengedarkan narkoba juga. Jadi setelah A1, lokasi dan tempatnya langsung dilakukan penggerebekan oleh tim operasional kami di lapangan. Pelaku lalu digiring ke kantor polisi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Rekaman CCTV sebuah konter handphone di Makassar merekam pelaku penculikan siswa SMP mendatangi konter HP bersama korban yang diculiknya. Pelaku rupanya sedang berencana melakukan penipuan dengan modus top-up akun virtual sebesar 1,3 juta rupiah. Begitu uang top-up masuk, pelaku kemudian pergi dan meninggalkan korban dengan dalih mengambil uang di ATM. Penjaga konter HP sadar jadi korban penipuan setelah korban mengaku tidak mengenal pelaku dan pelaku tidak kembali beberapa jam kemudian. Menurut korban, pelaku mengajak korban pergi saat jam istirahat sekolah dengan iming-iming uang Rp50.000. Dari awal mulanya itu Pak, minta transfer. Terus saya bilang, saya minta uangnya dulu. Dia bilang, oh tidak bisa, saya mau lihat buktinya dulu, baru saya kasih uangnya. Nah, sudah dari situ Pak, tidak ada, langsung nanti titipin. Tadi itu ada warga yang datang ke atau menghubungi pihak kepolisian, Polsek Panakukang. Di mana di tempat tokonya yang merupakan Briling itu telah merasa ditipu oleh seseorang dengan cara modus operandinya, yaitu orang tersebut berpura-pura minta untuk ditransferkan dana, kemudian orang itu ditemani oleh seorang anak kecil, di mana orang itu menitipkan anak itu bahwa anak ini seakan-akan anak itu adalah anak daripada pelaku. Polisi kini tengah memburu pelaku, sementara anak korban penculikan telah dikembalikan ke orang tuanya. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Bareskrim Polri menyita sebuah hotel bintang 4 di Semarang. Hotel tersebut diduga dibangun dari hasil tindak pidana pencucian uang. Penyitaan aset dilakukan setelah tim melakukan penyelidikan uang hasil kejahatan perjudian online. Diduga hotel tersebut dikelola dan dibangun PT AJP, berasal dari dana yang ditransfer dari rekening yang dikelola bandar judi yang terkait dengan 3 platform judi online. Kita lihat bahwa aset berupa 1 unit hotel Arus yang ada di Semarang, Jawa Tengah, yang dikelola oleh PT AJP, yang berasal dari dana yang ditransfer dari rekening FH melalui 5 rekening. Yang pertama, 1 rekening dari OR, 1 rekening dari RF, 1 rekening dari MG, dan 2 rekening dari KB. Meski demikian, Polri menyebut belum ada tersangka dalam perkara ini dan hingga kini masih penyelidikan perkara TPPU. Mandi Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.
tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Atau pencabulan, tapi ini udah arah ke pedofil dan juga menciptakan. Mengupas isu-isu terhangat. Uang donasi ini milik saya. Agus bersedia nggak untuk media? Saya tanya sama Agus. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Kok bisa begini? Masuk dalam sebuah perangkap psikologis. Modusnya hampir sama dengan yang The Prime Show setiap Rabu pukul 8:30 malam di iNews. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Beautifully done. Troyer, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Three times already in his young career. And he does place it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live, iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue Gus. Gratis itu Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Kita ditanyakan oleh Bung Aiman. Ini baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Banyak. Berapa korban? Udah pasti bela kalian. Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini ada The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. Ada game sosial yang serius. musuh si gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman? Yuk kita selamatkan bumi dari kerusakan. Untuk masa depan kita teman-teman.
Shin Tae-yong harus mengakhiri masa jabatannya lebih awal sebagai pelatih timnas Indonesia. PSSI resmi menghentikan kerjasama dengan pelatih asal Korea Selatan ini, meski masih ada sisa kontrak 3 tahun lagi hingga 2027. Dalam konferensi pers, PSSI mengucapkan terima kasih atas kebersamaan STY bersama skuad Garuda selama 5 tahun ini. Kita mengucapkan terima kasih kepada kinerja Coach Shin Tae-yong selama ini, dan hubungan saya sangat baik, dan kita lakukan yang terbaik untuk program-program yang dikehendaki. Tetapi tentu dinamika daripada tim nasional ini perlu juga menjadi perhatian khusus oleh kami dalam evaluasi. Erick Thohir menambahkan butuhnya pemimpin tim nasional yang memiliki nilai lebih dari segala aspek termasuk komunikasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain, ya, komunikasi yang lebih baik, dan tentu implementasi program yang lebih baik juga secara menyeluruh untuk tim nasional. PSSI akan merilis pengganti Shin Tae-yong dalam waktu dekat. Pelatih tim nasional Indonesia yang baru akan segera diumumkan PSSI 12 Januari mendatang. Sejumlah nama disebut-sebut akan menukangi timnas Indonesia, salah satunya mantan pemain timnas Belanda Patrick Kluivert. Dari Jakarta, Wenda Nura, Indra Purnama melaporkan. Pemecatan Shin Tae-yong mengharuskan PSSI membayar sejumlah kompensasi. STY harus dipecat hanya 6 bulan dari kontrak baru yang ditandatanganinya. Tercatat masih tersisa 3 tahun lagi hingga 2027, kontrak yang seharusnya dijalankan Shin Tae-yong. Meski tak merinci berapa kompensasi yang dibayarkan, namun Ketua Umum PSSI memastikan bahwa pihaknya menjamin federasi akan membayarkan kewajibannya. Ya, semua kontrak kita harus hormati, karena kalau kita ingin menjadi federasi yang kredibel, ya kita harus menjaga kesepakatan yang sebelumnya. Pak Marji, Coach Shin Tae-yong tanda tangan surat terimanya. Nah, tentu nanti antara lawyer dan lawyer akan bicara untuk follow up kompensasi yang sesuai dengan nilai kontraknya. Dihimpun dari berbagai sumber, STY diperkirakan digaji hampir 20 miliar rupiah per tahun. Gaji fantastis pelatih yang pernah menangani timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 ini seharusnya dikalikan 3 tahun sisa masa kontrak. Artinya, PSSI diharuskan membayar pesangon kurang lebih sebesar 60 miliar rupiah. PSSI akhirnya mendepak Shin Tae-yong dari kursi pelatih tim nasional Indonesia. Pelatih asal Korea Selatan tersebut ditendang di tengah persiapan timnas senior menghadapi lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Bersama timnas Indonesia, kinerja STY sebenarnya tidak terlalu buruk. Data transfer market menunjukkan STY memimpin timnas Indonesia dalam 57 pertandingan sejak tahun 2021. Hasilnya 26 kali menang, 14 kali imbang, dan 17 kali kalah dengan win rate 45,6%. Bersama timnas U19, STY melakoni 18 pertandingan dengan hasil 6 kemenangan, 5 kali imbang, dan 7 kali kalah. Masa awal STY di Indonesia, Garuda Muda kebobolan 34 gol dan 30 kali membobol gawang lawan.
STY juga pernah membesut timnas U20 Indonesia sejak kualifikasi Piala Asia U20 2023 hingga putaran final plus sejumlah laga uji coba. Hasilnya dari 14 pertandingan timnas U20 mengemas 6 kemenangan, 2 kali imbang dan 6 kali kalah. Garuda Muda mencetak 23 gol dan kebobolan 19 gol. STY juga tercatat memimpin 21 pertandingan bersama timnas U23. Hasilnya 11 kali menang dan 10 kali kalah. Timnas U23 mengoleksi 57 gol dan kebobolan 42 kali. PSSI sudah ketok palu. STY dipecat karena 2 masalah utama, yakni komunikasi yang dinilai tidak berjalan baik serta filosofi permainan dan taktik yang diterapkan. Menyoroti kecurangan. Mas Agus itu tidak tahu berterima kasih. Bunuh diri aja lah, yuk. Kita udah siapkan. Menyuarakan keadilan. Tinggal 40.000 belum makan. Tetap berjuang ya Bu ya. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan ini juga menjadi pertanyaan, siapa yang berani nempeleng anak menteri waktu itu Pak? AB Plus, Senin pukul 8 malam di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Jangan pernah kita berpikir hidup ini tidak ada cobaan. Seluruh amal kita itu dihitung dengan niatnya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Maka disitulah Allah akan merubah hidup kita di luar rumah tangga kita. Dia benar-benar bertobat seperti bayi baru dilahirkan dari rahim ibunda. Rumah tangga itu bangunannya adalah ketakwaan. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. The Great Prime Time. Bisa dikatakan lurus. Benarkah dari perkara? Balikin uang gue Gus. Gratis itu Harus kesel juga gitu. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Bagaimana kita melihat hari-hari ke depan? Yang jelas PR-nya banyak. Tadi berjalan oleh Bung Aiman. Ini baunya menyengat. Dukit-dukit juga nggak pernah selesai nih. Lu sampaikan peristiwa-peristiwa itu. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. Kuasa hukumnya Otto Hasibuan. Kekerasan seksual 1000%. Bangga. Berapa korban? Penyiram air keras. Pada saat kita dalam bukti ini The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Pilkada Jakarta sudah mulai bergemuruh. ada game sosial yang serius. Mosok sih gontok-gontokan. Biar lambat. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Beautifully done. Troy Appiah, so he has. Oh, super goal. Towards the goal. Three times already in his young career. And he does just it. Oh, doesn't he do that? Come up with the big moments. Bundesliga live iNews Premium Sports. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Senjata tajam lintas barat, Terendam banjir, bunuh ayah, TKP, rumah tangan, Pilkada Jakarta, bakaran sesuai, makamkan. sederhana aja. iNews sore setiap hari
Selamat datang di iNewsroom. Tim menang Sulawesi Utara, Jumawa. Kita siapkan Rembesi, Ciguru, Presiden. Darat, Luas, Tim SAR gabungan bertambah 1%. Jakarta. Lembara dengan iNewsroom setiap hari. Dan inilah iNews Prime selengkapnya. Yohanes Bit Air Kris Dayanti 9%. 2 korban Gangster yang Upaya kami. beliau. Senjata dilek. iNews Prime Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam selengkapnya. Kelas abu. Luas tenggelam. Erupsi terjadi. Pencarian Agus meminta pelaku terlihat situs orang tersebut. Indonesia naik menit ke-9 barat iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Halo teman-teman, saya mau mengajak teman-teman untuk menjaga kebersihan lingkungan agar tidak menimbulkan bencana seperti menyebabkan kerusakan ekologis, menyebarkan penyakit, menyebabkan terjadinya banjir, dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Ayo, jaga kebersihan lingkungan kita dari sampah lingkungan dan sampah masyarakat. Mari kita pulangkan sampah-sampah kita ke tempat yang semestinya. Karena satu sampah yang kau buang sembarangan akan menimbulkan 1001 macam bencana. Namun, satu sampah yang kau buang ke tempatnya akan menyelamatkan seluruh alam semesta. Mari teman-teman, kita buang sampah pada tempatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Meski penurunannya tidak signifikan, namun keputusan ini dinilai sebagai langkah positif. Berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Agama dengan Komisi 8 DPR RI, biaya penyelenggaraan ibadah haji ditetapkan sebesar 89,4 juta rupiah. Sehingga dari total tersebut, jemaah membayar sebesar 55,4 juta rupiah, sementara sisanya disubsidi oleh pemerintah. Biaya dari jemaah akan dialokasikan sebagai biaya penerbangan dan akomodasi di Makkah dan Madinah serta untuk biaya hidup. Penurunan biaya haji 2025 ini juga sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dalam panja-panja untuk kali ini luar biasa, hanya 5 hari bekerja dan itu tuntas. Kecermatan para anggota panja, kelihayan ketua panja mencermati pembiayaan sehingga dapat diputuskan dan dapat angka pembiayaan biaya haji kita di tahun 2025 89.410.258,79. Rapat panja DPR dan pemerintah pembahasan biaya haji 2025 digelar sejak 2 hingga 6 Januari 2024. Usai menuai sorotan publik, biaya haji per jamaah akhirnya diturunkan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Jaka Samsa, melaporkan. Kebun durian ini dikelola Agus Hari Purnomo, warga Desa Keras, Kecamatan Diwek, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Meski ditanam di dataran rendah, pohon-pohon durian ini ternyata bisa tumbuh dan berbuah maksimal. Durian sebenarnya adalah tanaman buah yang habitatnya berada di dataran rendah. Dan terbukti setelah 5 tahun ditanam, pohon-pohon durian tersebut ternyata bisa berbuah maksimal. Dibandingkan dengan dataran tinggi, menanam di dataran rendah memang membutuhkan biaya ekstra karena pohon durian tidak boleh kekurangan air. Karena itulah di kebunnya Agus memasang sprinkle water system di setiap sudut agar dapat menyiram tanah di sekitar pohon durian. Sebenarnya kalau dari taste atau manisnya ya di bawah ini justru lebih bagus karena posisinya di bawah ini kan full cahaya matahari ya. Jadi fotosintesisnya bisa maksimal. Jadi rasanya pasti lebih manis daripada yang di atas. Untuk perawatannya ada bedanya? Perawatannya lebih mudah di atas. Karena di bawah ini kalau pas musim kemarau terik sekali, perlu harus ada air yang berkecukupan.
Ada 3 jenis durian yang ditanam dan seluruhnya tergolong durian premium, yakni durian Musangking, durian duri hitam, dan durian bawor. Di pasaran, harga durian Musangking dan duri hitam mencapai Rp400 hingga Rp500.000 per kilogram. Sementara durian bawor mencapai Rp200.000 per buah. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus melaporkan. Menghilangkan penat rutinitas sehari-hari dengan menikmati liburan akhir pekan di agrowisata Stroberi Sembalun, Lombok Timur menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Dengan merogoh kocek Rp20.000 per orang, pengunjung sudah bisa merasakan sensasi memetik buah stroberi langsung dari pohonnya dan makan stroberi sepuasnya. Deretan pohon stroberi dengan buahnya yang berwarna merah, rasanya pengunjung semakin dimanjakan. Ditambah dengan hamparan perbukitan yang mengitari 360 derajat lahan agrowisata stroberi dan udara sejuk pegunungan menjadi daya tarik wisatawan. Salah satu pengunjung mengaku sensasi petik buah stroberi dari pohonnya rasanya lebih segar dari stroberi yang sudah dikemas di pasaran. Dan ia sengaja jauh-jauh dari Mataram berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun untuk menghilangkan penat dengan rutinitasnya sehari-hari. Buat teman-teman yang mau ngerasain sensasi petik stroberi dengan rasa yang segar itu ya datang langsung ke Sembalun. Jadinya ini tuh benar-benar enak. Kalau di Mataram kan ini rasanya kecut ya, tapi di sini seger. Kecutnya tuh jadi seger karena suasana dinginnya itu. Luas lahan di areal agrowisata Stroberi Sembalun mencapai 8 hektar dan terdapat berbagai spot foto untuk pengunjung. Selain bisa langsung memakan buah stroberi dari pohonnya, pengunjung juga bisa menjadikan oleh-oleh untuk keluarga di rumah dengan cukup membayar Rp50.000 per kilonya. Nah, apabila dia pengunjung mau bawa pulang per kilonya Rp50.000. Bebas mau pengunjung ngambil 1/4 ataupun berapa kilo lah, bebas tergantung pengunjung dapat petik sendiri dan makan sepuasnya di dalam, dan mereka atau tamu-tamu itu dapat stroberi fresh dan sesuai yang diinginkan. Jika Anda berkunjung ke agrowisata Stroberi Sembalun, datanglah pada bulan Mei hingga Oktober karena pada bulan-bulan tersebut musim panen stroberi tiba yang bersamaan dengan musim kemarau terjadi. Dari Lombok Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.